Halo semuanya, nama saya Syahla. Di video kali ini, saya akan mentutorialkan sebuah cara bagaimana mengelola suatu data menjadi visual menggunakan aplikasi yang bernama Power BI. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa aplikasi Power BI tersebut. Jadi, aplikasi Power BI ini adalah kumpulan suatu software, aplikasi, ataupun connectors yang bekerja sama untuk mengubah sumber data yang tidak berelasi ke dalam suatu insight, yang dimana data ini akan menjadi data yang koheren, interaktif, dan menarik secara visual. Tapi sebelum itu, sebelum memasukkan atau memvisualisasikan suatu data ke dalam Power BI, dipastikan kita harus mempunyai data yang akan dimasukkan ke dalam Power BI tersebut. Nah, contoh data yang akan saya masukkan ke dalam Power BI yaitu di sini ada dataset, di mana data ini sudah ada di bagian file laptop teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini filenya. Nah, di dalam dataset ini ada beberapa data. Salah satunya ada data supermarket sales, yang di mana data ini akan saya masukkan ke dalam Power BI tersebut. Nah, langsung aja. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Power BI-nya. Seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah masuk ke dalam aplikasi Power BI-nya, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman langsung aja masuk ke bagian blank report. Seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bentar, teman-teman. Oke. Nah, apabila sudah masuk ke dalam Power BI dan sudah muncul tampilannya seperti ini, kita akan masuk ke dalam get data, di mana data ini akan dimasukkan ke dalam Power BI tersebut. Langsung aja klik get data, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa opsi. Ini dikondisikan bagaimana file teman-teman. Nah, karena file saya berbentuk Excel, maka saya akan klik bagian Excel workbook di bagian ini. Langsung aja diklik. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Sudah. Nah, karena saya akan memasukkan data supermarket sales ke dalam Power BI, maka dari itu saya pencet data supermarket sales ini dan klik open. Nah, ini ditunggu sebentar dan akan mengkonektingkan data tersebut ke dalam Power BI. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini langsung aja kita klik centang di semua tabel ketiga tersebut. Apabila sudah diklik atau dicentang, teman-teman langsung klik load pada bagian pojok kanan bawah. Kita tunggu datanya tersebut masuk ke dalam Power BI. Oke, setelah dimasukkan data tersebut ke dalam Power BI, maka di bagian pojok kanan samping sini, pada bagian data akan muncul tiga file, yaitu ada external data 1, supermarket sales, dan table 1. Langsung aja, saya akan pencet bagian supermarket sales. Nah, di sini ada beberapa pilihan data yang akan kita masukkan ke dalam tengah di sini. Pertama, saya akan masukkan produk line ke tengah. Ini teman-teman bisa langsung drag and drop ke tengah seperti ini. Kita masukkan produk line. Sini. Sehingga tampilannya akan muncul seperti ini dan muncul beberapa data pada bagian tabel. Dan yang kedua,
Saya akan memasukkan data quantity ke dalam tabel yang sudah muncul di bagian tengah. Kita langsung drag and drop aja pada bagian quantity ke tengah tersebut. Seperti ini. Nah, sehingga data tersebut bertambah dan akan muncul seperti ini. Nah, ini kita atur dulu ukurannya sesuka hati teman-teman. Saya akan taruh di bagian pojok seperti ini. Nah, selanjutnya data yang akan saya masukkan ke dalam kotak tersebut ini yaitu bernama unit price. Nama caranya kita tinggal di drag and drop ke dalam kotak ini. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini. Datanya juga akan bertambah ketika teman-teman sudah memasukkan datanya ke dalam kotak tersebut. Sebentar, ini kita besarkan dulu. Nah, di sini ada produk line, sum of quantity, dan sum of unit price. Oke, apabila sudah dimasukkan ketiga data tersebut ke dalam tengah-tengah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke pojok kanan. Di sini pada bagian data ada supermarket sales. Langsung aja diklik dan langsung masuk ke new measure. Di sini kita akan memasukkan data untuk menghasilkan pendapatan kotor dan melihat eh, grafik-grafika di dalam data tersebut. Nah, yang pertama, saya memasukkan revenue ke dalam measure tersebut. Yang pertama, measure-nya boleh dihapus terlebih dahulu. Lalu kita masukkan revenue. Revenue, spasi, sama dengan spasi sum X. Nah, di sini muncul sum X. Pada bagian bawah, klik sum X. Seperti itu. Lalu, kita masukkan data supermarket sales tersebut. Seperti ini, kita klik aja. Lalu kita masukkan data berikutnya. Bisa teman-teman tambahkan koma, spasi, supermarket sales. Mohon maaf, supermarket sales pada bagian unit price-nya. Kita klik supermarket sales yang unit price. Nah, ini kita klik. Setelah itu, kita akan mengkalikan si data tersebut ke data supermarket yang quantity. Kita klik bintang pada bagian atas. Setelah itu kita masukkan supermarket sales yang quantity. Seperti ini. Klik yang quantity. Setelah itu kita bisa tutup kurung. Karena di sebelumnya pada bagian awal ini kita membuka kurung, maka pada bagian akhir juga kita harus menutup kurung tersebut. Sehingga tampilannya akan berubah menjadi warna biru. Nah, setelah tutup kurung, itu bisa teman-teman enter. Kita tunggu sampai eh, di bagian pojok kanan pada bagian data terdapat data revenue. Nah, revenue-nya ini kita pindahkan ke dalam kotak tersebut. Sama caranya kayak tadi, kita drag and down ke sini. Oke, sehingga tampilannya akan bertambah. Itu revenue. Selanjutnya, kita akan memasukkan data teks ke dalam Power BI-nya. Caranya sama seperti tadi, kita pergi ke supermarket sales, lalu kita klik new measure. Kita hapus dulu bagian measure-nya, lalu kita klik teks 5%. Teks 5%, spasi sama dengan spasi, kita masukkan sum X di bagian bawah.
seperti ini. Nah, ini sudah membuka kurung. Setelah itu kita masukkan supermarket sale. Supermarket, langsung aja kita klik. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita masukkan supermarket sales yang revenue. Caranya sama seperti tadi, koma, spasi, supermarket sales yang revenue. Ini di bagian bawah, kita klik. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita kalikan sama caranya kita tadi. Kasih tanda bintang. Sehingga menjadi 0,05. 0, komanya kita ganti menggunakan tanda titik. 0,05. Setelah itu kita tutup kurung kembali sehingga buka kurung pada bagian awal berubah menjadi warna biru. Setelah itu kita klik enter lagi, maka akan muncul teks 5 pada bagian data. Setelah itu sama caranya kita tadi, kita drag and drop ke dalam kotak tersebut. Seperti ini. Nah, sehingga datanya bertambah menjadi teks 5%. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan memasukkan data net revenue. Caranya sama seperti tadi, kita klik supermarket sales pada bagian data, kita klik new measure, kita hapus dulu measure-nya, selanjutnya kita masukkan net revenue. Net revenue. Net revenue spasi sama dengan spasi. Nah, langsung aja kita masukin datanya yaitu supermarket sales yang revenue. Nah, seperti ini. Kita klik yang revenue. Nah, sudah muncul datanya pada bagian atas, lalu kita tambahkan, maaf, kita tambah, kita masukkan data supermarket sales yang 5%. Nah, sebentar. Nih, sudah ada di sini. Supermarket sales tax 5%. Setelah itu, kita klik enter. Nah, sehingga muncul net revenue pada bagian data. Selanjutnya sama, kita akan drag and down ke dalam data di dalam kotak tersebut. Em, ini kita besarkan sehingga net revenue akan terlihat di bagian kolom tersebut. Sudah, selanjutnya saya akan masukkan data profit ke dalam kotak tersebut. Caranya sama seperti tadi, kita klik supermarket sales, klik new measure, kita hapus bagian measure-nya, kita masukkan profit. Seperti ini. Lalu di spasi, sama dengan spasi. Kita masukkan net revenue. Nah, ini sudah terlihat net revenue. Setelah itu, kita tambahkan strip atau pengurangan pada bagian kalimat net revenue. Setelah itu kita tambahkan sum. Kalau sudah, kita masukkan supermarket sales yang COGS. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, karena di bagian awal terdapat buka kurung, maka kita akan menutup kalimat tersebut menggunakan tutup kurung, sehingga warnanya akan berubah seperti ini. Lalu kita klik enter. Maka akan muncul profit pada bagian data. Kita masukkan data profit ini ke dalam kotak yang sama, sehingga bertambah. Ini bisa kita tarik lagi supaya data profitnya terlihat di bagian kotak. Sudah. Dan selanjutnya, kita akan memasukkan data
GPM-nya. Caranya sama, kita klik supermarket sales, lanjut ke new measure. Kita hapus dulu, kita masukkan divide. Oh, maaf. Masukkan GPM-nya terlebih dahulu, GPM persen. Selanjutnya, spasi sama dengan spasi. Kita masukkan divide. Sudah? Selanjutnya, kita masukkan supermarket sales yang profit. Nih, langsung kita klik ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan data net revenue, koma, spasi, net revenue. Sudah? Nanti kita tutup kurung terlebih dahulu sehingga warnanya akan berubah menjadi biru. Selanjutnya kita klik enter. Maka tampilannya akan muncul GPM persen di bagian data pojok kanan. Lalu kita masukkan data tersebut ke dalam kotak yang sama. Nah, sehingga muncul ada produk line, sum of quantity, sum of unit price, revenue, tax 5%, net revenue, profit, dan GPM persen. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menghapus eh, quantity, sum unit price, dan revenue. Teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan samping data, kita akan hapus sum quantity terlebih dahulu. Langsung aja kita klik tanda silang, maka datanya akan hilang di bagian kotak tersebut. Selanjutnya, data yang akan dihapus yaitu sum unit price. Kita klik tanda silang, maka akan berkurang. Selanjutnya yang terakhir yaitu revenue. Revenue-nya kita hapus juga sama kayak tadi, kita klik tanda silang. Nah, maka di dalam tabel tersebut terdapat produk line, tax 5%, net revenue, profit, dan GPM persen. Seperti ini. Ini kita kecilin terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kita akan mewarnai pada bagian profit dan GPM persennya agar di bagian data tersebut terlihat menarik dan tidak polosan seperti data yang terdapat di Power BI tersebut. Caranya kita cari profit ataupun GPM persen di samping data. Kita ke profit dulu, kita klik seperti ini. Kita klik conditional formatting. Terus kita ke data bars. Nah, seperti ini tampilannya. Ini warnanya bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan teman-teman. Seperti ini, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, sama caranya kayak tadi, kita cari GPM persen, kita ubah warnanya, kita klik conditional formatting, dan klik data bars. Kita warnain di warna pink aja. Jadi kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Karena ini sudah selesai, selanjutnya kita akan eh ke donut chart. Kita akan memasukkan data donut chart. Nah, di bagian samping data, di sini ada tulisan donut chart. Kita klik donut chartnya. Nah, sehingga muncul di kotak tengah seperti ini. Ini kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya em, pada bagian legend kita masukin. Nah, data legend ini kita masukkan data payment di bagian data pojok kanan.
Kita cari payment, payment. Nah, seperti ini. Kita drag and down ke dalam legend tersebut. Nah, sehingga muncul data-data yang sudah kita masukkan, yaitu ada payment, terdapat cash, credit card, dan e-wallet. Nah, selanjutnya kita masukkan value-nya itu, kita masukkan data quantity. Sama caranya tadi kita drag and drop ke dalam value. Quantity kita masukkan ke dalam sini. Nah, sehingga muncul data terbarunya. Seperti ini. Ini kita atur. Nah, seperti ini. Jadi di sini terlihat data-data yang sudah kita masukkan ke dalam Power BI, yaitu data sum of quantity by payment. Ini kita pindahkan sebelah sini, bisa kita besarkan dan bisa kita kecilkan. Oke, selanjutnya kita pergi ke visualisasi yang kedua, yaitu kita klik bar chart pada bagian visualization. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, akan muncul. Mohon maaf, kita undo dulu. Nah, seperti ini. Kita klik bar chart. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya, teman-teman. Kita pindahkan ke dalam sini supaya rapi. Dah. Setelah itu, kita masukkan ya aksesnya ini. Mohon maaf, kita masukkan produk lainnya ini ke dalam ya akses. Masukkan produk lain ke ya akses. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita masukkan x-axis-nya ini, itu revenue. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, datanya itu lebih detail dan lebih terlihat. Kita masukkan lagi ke revenue. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke visual. Kita klik visual, terus pada bagian bars, kita klik bars. Seperti ini, kita klik color. Nah, di bagian format filenya kita ubah menjadi gradient. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Datanya semakin terlihat dan persenannya pun semakin jelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data area chart. Kita cari area chartnya pada bagian visualization. Ini, kita klik area chart. Nah, sehingga muncul seperti ini. Selanjutnya, pada bagian x-axis, kita masukin date. Pada bagian data sebelah kanan. Ini, kita masukkan ke x-axis. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian data tersebut, kita klik seperti ini. Kita klik that supaya muncul berwarna biru. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukin y-axis-nya, kita masukkan profitnya ke dalam y-axis. Profit. Y-axis. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk
masukkan atau klik funnel sama caranya seperti tadi. Kita klik funnel, kita cari. Nah, ini seperti ini. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu pada produk lain kita masukkan ke dalam kategori produk lain. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam kategori. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian value kita masukkan rating. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Semakin jelas, semakin terlihat bahwasannya di sini ada data-data sum of rating by product line seperti fashion, food, electronics, sport, home, dan healthy. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan eh, slasher ke dalam Power BI tersebut. Kita klik slasher, maka tampilannya akan seperti ini. Kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya data gendernya kita masukkan ke dalam file tersebut. Kita drag and down ke sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada female dan male. Lalu kita klik female. Nah, seperti ini. Lalu pada bagian data tersebut, kita klik format your visual di bagian visualization. Kita klik. Lalu kita ke slash header. Nah, pada bagian ini kita scroll ke bawah. Lalu kita klik border. Nah, bagian colornya kita ganti jadi warna biru aja. Hmm, seperti ini. Bentar, cari-cari dulu. Account. Seperti ini, maka tampilannya akan terlihat di sini ada male, female, dan data-data tersebut. Nah, kita pergi ke formatter visual. Selanjutnya kita klik visual, klik flasher settings. Pada bagian style kita ubah menjadi drop down. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik slasher kembali ke tengah data-data tersebut. Kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini kita rapikan terlebih dahulu supaya muat. Ya, bisa kita atur ini. Ini kita rapikan dan kita atur ukurannya sesuai teman-teman. Nah, lalu kita cari customer type. Kita masukkan datanya ke dalam sini. Kita pencet format your visual. Lalu kita pilih slicer settings. Ubah stylenya menjadi drop and down. Ini sudah.
Nah, selanjutnya pada bagian selection, sebentar kita cari selection. Nah, lalu kita ubah select on-nya menjadi on, seperti ini. Oke, masukkan dulu datanya. Oke, kita klik Sketcher Settings, kita pilih Selection, kita klik Select All-nya menjadi on, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik Visual, lalu kita klik Slide Shader. Ini warnanya bisa kita ubah menjadi ini. Kita ubah lagi. Kita cek. Kita pergi ke border, coba kita cek pada bagian border. Hmm, kita klik Switch Settings, coba. Kita klik Gradient. Kita cancel aja. Background. Kita klik. Nah, seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita klik slicer kembali, maka akan muncul data terbaru. Kita geser-geserin terlebih dahulu supaya muat. Nah, kita kecilin. Selanjutnya, kita akan masukkan payment. Payment. Sebentar. Nah, ke dalam file. Ini bisa kita drag and down aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita atur. Lalu kita pergi ke Format Your Visual. Kita pilih Sketcher Settings. Lalu kita ubah stylenya menjadi drag and down. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya, pada bagian selection, kita ubah select on-nya menjadi on. Nah, seperti ini. Kita akan mewarnai si data tersebut. Kita pergi ke customer type. Sebentar, kita cari customer type-nya. Coba di search, ini sudah ada. Cari di sini.
Customer type. Hmm, kita cek di border coba. Kalau tidak ada, kita cek di sini. Coba kita cek dulu. Background. Nah, kita ubah menjadi kuning coba. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ubah ukurannya, kita sama ratakan dengan tabel-tabel lainnya. Nah, ini adalah hasil data-data yang sudah saya masukkan ke dalam Power BI. Di sini ada profit by date, sum of rating by product line, ada payment, ada gender, ada customer type, lalu ada sum of quantity by payment, lalu ada revenue by product line, lalu ada product line beserta data-data lainnya. Seperti itu. Lalu kita akan memberi judul pada data tersebut. Kita klik text box pada bagian atas, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Ini kita bisa besarkan aja seperti ini. Lalu kita namakan sini menjadi supermarket, 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 sales, dashboard. Nah, seperti ini. Ini bisa kita edit-edit namanya, ukurannya, dan warnanya. Kita cari yang menarik. Coba kita lihat di Arial aja. Lalu ukurannya bisa kita ubah. Saya akan coba di sini. Nah, di ukuran 40. Hmm, ini bisa kita, nah seperti ini. Coba kita ready. Kita pergi ke general, lalu kita pencet effect. Lalu setelah itu pada bagian background pilih warna sesuka kalian. Di sini nih cari, hmm, kita pilih warna ini aja coba. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ganti warna deh. Biru aja. Ini. Nah, seperti ini. Ini kita rapihkan. Ini bisa teman-teman atur seperti ini. Nah, ini diatur-atur aja untuk posisinya supaya data-datanya pun terlihat. Ini, ini kita geser, geser lagi, kita pindahkan ke dalam sini. Bentar, dipindahkan ke sini. Nah, seperti ini.
Ini kita ubah posisinya agar terlihat lebih rapi. Sini, 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 dan di sini. Nah, ini kita cari bagian view. Nah, ini bisa diubah sesuai keinginan teman-teman. Tuh, bisa seperti ini. Lalu bisa juga seperti ini. Coba pakai ini. Nah, kali ini saya akan memakai yang seperti ini saja. Nah, ini aja. Oke. Nah, begitu caranya bagaimana kita mengolah suatu data menjadi visual pada aplikasi Power BI. Mungkin segitu aja yang bisa saya beritahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.